Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Baitul Mukhlisin, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita baca kitab fikih Riyadul Badi'ah, sedikit saya ingin mengingatkan bahwa malam ini kita sudah memasuki malam ke-9 bulan Muharram, ya. Malam ke-9 bulan Muharram. Jadi besok hari Senin, ya, mudah-mudahan kita bisa puasa hari Tasu'a, hari ke-9, ya. Hari ke-10-nya hari Selasa. Itu kalau yang tanggal 1 Muharramnya hari Minggu. Jadi kalau yang tanggal 1 Muharramnya hari Minggu, malam ini malam ke-9, ya, besok malam Selasa malam 10, ya. Nah, kalau yang tanggal 1-nya hari Senin, maka malam Selasa besok baru tanggal 9-nya. Nah, malam Rebuknya tanggal 10 Muharram, ya. Nah, yang enak yang mana tuh? Yang enak kita puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis deh tuh, ya. 4 hari kita puasa, ya, kalau sanggup, ya, kalau sanggup. Kalau enggak, ya udah tanggal 9, 10-nya atau tanggal 10-nya saja kita ambil puasanya, ya. Ini saya sedekah ngingetin, takutnya nanti lupa, ya. Tahu-tahu udah lewat aja Muharram, ya. Karena Muharram ini termasuk min asyhuril hurum, salah satu di antara 4 bulan dari 12 bulan itu yang termasuk asyhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika hijrah, ya, ketika akan sampai ke Madinah, Nabi melihat, ya, orang-orang Bani Israel Yahudi sedang melakukan puasa.
Lalu Nabi bertanya kepada mereka, ya, puasa apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami puasa karena pada hari ini, hari ke-10 bulan Muharram itu adalah di mana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam oleh Raja Fir'aun, ya, kezaliman Fir'aun. Nah, lalu Nabi Muhammad bilang, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami, ya, kita nih orang Islam ini lebih berhak, ya, terhadap Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah Nabi kami. Lalu Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Ya, itu belum ada kewajiban puasa Ramadan, belum. Karena puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah, ya. Nah, di tahun itu sebelum ada tahun Hijriah, nah, Nabi udah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa di hari ke-10 bulan Muharram, ya. Makanya sayang kalau kita di tanggal 10 Muharram kita nggak puasa. Nah, terserah Bapak deh, mau yang yakin saya mau tanggal 10 Muharramnya hari Selasa, kalau yang tahun barunya hari Minggu. Saya mau tahun 10 Muharramnya hari Rabu, kalau yang tahun barunya hari Senin. Itu aja, tinggal pilih yang mana yang enaknya. Ya udah, ambil Selasa, Rabu, ya, Tasu'a sama Asyura. Jadi 2 hari. Sehari aja juga nggak apa-apa. Karena Nabi bersabda, saumu yaumi Asyura yukaffiru as-sanatal madiyah wal atiyah. Puasa 1 hari di hari ke-10 bulan Muharram dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Tuh, ya. Jadi yang lalu setahun, yang akan datang juga setahun, diampunin dosa-dosa kita. Tuh, itu berkahnya. Memang di tanggal 9-nya Nabi belum pernah puasa. Nabi belum pernah puasa, tapi Nabi pernah berjanji, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi. Andaikan aku tahun depan dikasih umur panjang, aku akan puasa di hari ke-9 buat nemenin hari ke-10-nya. Jadi 9, 10, Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dari kata tis'ah, ya, Asyura dari kata asyarah. Tis'ah 9, Asyarah 10, ya. Cuma jadi Tasu'a dan Asyarah, ya. Kalaupun Nabi nggak pernah puasa di hari ke-9, ya kita yang muasain deh, ya, kita yang muasain. Kenapa? Nabi udah janji, ya. Cuma Nabi di tahun berikutnya sudah meninggal dunia, jadi nggak sempat puasa di hari ke-9-nya. Nah, kita umatnya yang Bismillah, kita akan puasa di hari ke-9 dan ke-10, ya. Jadi biar ada temennya, nggak sendirian. Sama kayak kemarin puasa Arafat, kan ada temennya tuh, ya. Apa temennya? Tarwiyah. Ada Tarwiyah hari ke-8, Arafah hari ke-9. Begitu juga dengan Asyura, ya, Asyura. Kalau kita bilangnya Asyura itu bulan Suro, ya, diambil dari Asyura gitu, ya. Tanggal 10 biasanya nyuci keris, ya. Nyuci keris, nyuci jimat-jimat, ya. Kita nggak usah nyuci diri kita aja deh. Nyuci diri kita dengan puasa, biar dosa-dosa kita habis semuanya, ya. Baik, sekedar ngingetin aja itu, ya. Takutnya ada yang lupa, ya. Baik, kita buka kitab fikih kita halaman 131. Halaman 131 baris keempat dari atas. Halaman 131 baris keempat dari atas. Wala tasihhu at-tadhiyatu illa bil an'am. Sudah ketemu, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu at-tadhiyatu illa bil an'ami wa afdaluha ba'irun summa baqaratun summa syatun wa sab'u syiyahin afdalu min ba'irin wad-da'nu afdalu minal ma'zi wa yasihhu bidzakari wal unsa illa in kanat hubla wadzakaru afdalu fa in kasura nazawatuhu fal unsa allati lam talid
afdalu minhu wal mujzi'u minal ibili ma tamma lahu khamsu sinina wa dakhala fis sadisati wa minal baqari wal ma'zi ma tamma lahu sintani wa dakhala fis salisati wa minad dha'ni ma tamma lahu sanatun au asqata sanayahu ba'da sittati ashhurin wala yujzi'u ma fihi jarabun walau yasiran wala ma fihi hazalun au arajun au aurun au maradun bayyinun wala man fasala minhu juz'un ma'kulun walau yasiran illa al-khasiyah wa yahrumu al-aklu minad dhahiyyati al-wajibati. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu dan tidak sah, wala tasihhu dan tidak sah at-tadhiyatu berkorban illa bil an'ami kecuali dengan hewan ternak, illa bil an'ami kecuali dengan hewan ternak. Wa afdaluha dan yang paling utamanya, paling afdalnya binatang ternak itu ba'irun yaitu onta, ba'irun yaitu onta, summa baqaratun kemudian sapi, summa syatun kemudian kambing, wa sab'u syiyahin dan 7 ekor kambing, afdalu lebih utama, lebih afdal min ba'irin daripada 1 onta, wa sab'u syiyahin dan 7 ekor kambing, afdalu lebih utama min ba'irin daripada 1 onta. Wadda'nu dan domba, wadda'nu dan domba afdalu lebih afdal, lebih utama minal ma'zi daripada kambing. Wa yasihu dan sah bidzakari korban dengan hewan jantan laki-laki, wal unsa dan hewan perempuan, illa in kanat hubla kecuali jika adanya hewan tersebut hubla yang lagi bunting, hubla yang lagi bunting. Wadzakaru afdal dan hewan yang laki-laki jantan afdalu itu lebih utama, afdalu lebih utama daripada yang perempuan. Fa in kasura nazawatuhu maka jika kambing yang laki-laki tadi banyak nazawatuhu mengawininya, ya, banyak menjantaninya, mengawininya, fal unsa maka hewan yang perempuan yang betina, allati lam talid yang tidak beranak, ya, yang tidak beranak itu afdalu lebih utama minhu daripada hewan laki-laki yang tukang kawin. Wal mujzi'u dan yang mencukupi, wal mujzi'u dan mencukupi minal ibili dari onta, dari onta. Onta itu bahasa Arabnya bisa ba'ir, bisa juga ibil, bisa juga al-jamal, ya, jamal itu, ya. Wal mujzi'u minal ibili dan cukup minal ibili dari hewan onta, ma tammalahu
yaitu onta yang sudah sempurna lahu bagi onta tersebut khamsu sinin, umurnya 5 tahun. Ma tamma lahu khamsu sinin, onta yang sudah berusia 5 tahun. Wadakhala, dan memasuki fisadisati, umur 6 tahun. Wa minal baqari wal ma'zi, dan cukup dari hewan sapi, wal ma'zi, dan hewan kambing, ma tamma lahu sintani, yaitu hewan yang sudah cukup usianya sintani 2 tahun. Cukup usianya 2 tahun. Wa dakhala fis salisati, dan memasuki pada tahun ketiga. Memasuki pada tahun ketiga. Wa minad dhani, dan dari domba, wa minad dhani, dan dari domba, ma tamma lahu sanatun, ialah yang sudah mencukupi, sudah sempurna lahu bagi domba tadi, sanatun, umur 1 tahun. Ya, umur 1 tahun. Au asqata sanayahu, atau sudah gugur giginya, ya, atau sudah gugur gigi depannya, ya, ompong, udah kupak, udah kupak. Ba'da sittati asyhurin, setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi, ma fihi, hewan yang ada, ya, hewan yang dijadikan korban itu enggak cukup. Hewan yang bagaimana? Hewan yang ada jarobun, hewan yang punya penyakit kudis, kurap. Ya, hewan yang punya penyakit kudis atau kurap. Walau yasiran, walaupun cuma sedikit. Ya, walaupun cuma sedikit. Wala ma fihi hazalun, dan juga tidak mencukupi hewan yang kurus. Ada yang baca huzal, ada yang baca hazal. Boleh hewan yang kurus. Aw arajun, atau hewan yang pincang. Aw arajun, atau hewan yang pincang. Aw aurun, atau akwarun. Ya, boleh akwar atau aurun, atau hewan yang picek. Ya, matanya buta sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya, ya. Au maradun bayyinun, atau sakit yang jelas, ya, yang menyebabkan kematian. Wala man fasara minhu, dan juga tidak mencukupi hewan yang terputus minhu, dari hewan tersebut. Apanya? Juz'un makulun, suatu yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dimakan. Buntutnya misalnya putus, ya, lidahnya misalnya putus, itu enggak sah. Ya, makulun, yang bisa dimakan. Walau yasiron, ya, walaupun cuman sedikit. Illal khasiyah, kecuali, ya, yang dikebiri, ya, kecuali yang dikebiri. Kenapa yang dikebiri masih sah? Ya, tadi kalau buntutnya hilang, misalnya sebelum dipotong buntutnya kita potong, sebelum disembelih buntutnya kita potong. Nah, itu buntut bangke, jadi bangke. Kenapa? Karena dia diambilnya, kambingnya belum mati. Kecuali udah mati, habis disembelih, udah mati, buntutnya potong, boleh, ya. Nah, tapi kalau sebelum disembelih buntutnya dipotong, nah, kambingnya tidak sah untuk dijadikan korban. Kemudian, ya, buntutnya yang dipotong tadi, nah, itu juga jadi bangkai, nggak boleh dimakan, hukumnya haram, ya. Nah, sekarang bagaimana? Kayak kebiri kan bijinya dihilangin, bijinya dibuang tuh. Nah, betul, bijinya dibuang, tapi dia bikin gemuk. Nah, bikin gemuk. Kayaknya kalau sapi yang kurus, nah, dikebiri biar gemuk. Ya. Orang juga kali, ya, kalau kurus biar gemuk, kebiri aja kali. Kebiri aja, atau aja ambil biar gemuk. Ya. Wa yahrumu, dan haram al-aklu, memakan, minad dhahiyatil wajibati, dari kurban yang hukumnya
wajib ya, kurban yang wajib tuh ya. Baik, sampai situ dulu. Bacaan kita masih tentang kurban ya. Ini udah lewat kurbannya, tapi nggak apa-apa, sekedar buat pengetahuan kita ya, biar tambah yakin ya, tambah yakin bahwa kurban itu tidak sah ya dengan binatang-binatang selain daripada 4 macam ya, al-an'am, 4 macam hewan ternak. Yang pertama adalah al-ba'ir, onta. Yang kedua al-baqarah. Al-baqarah ini bisa jenisnya sapi atau kerbau, bisa jenis sapi atau kerbau, tuh kerbau sapi. Nah kemudian yang keempat adalah dengan jenis kambing. Udah, itu 4 aja yang diperbolehkan untuk dijadikan korban pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Selain itu nggak ada ya. Kalau kita mau hargain satu kambing 3 juta, kita beli ayam aja deh yang banyak ya, ayam seharga 3 juta kita sembelihin ya, mati itu ayam, memang dibuat makan, buat dipanggang enak, tapi nggak jadi korban, nggak jadi korban. Jadi korban itu dengan 4 binatang ternak tadi, onta ya, kerbau atau sapi, dan kambing ya, itu saja. Selain itu nggak berlaku korban ya, nggak berlaku korban. Kalau untuk hadiah boleh gitu ya, hadiah. Nah kemudian wa afdaluha ba'irun. Di antara 4 hewan tersebut yang paling afdol adalah onta ya. Onta itu mahal harganya. Kalau sapi sama kerbau aja ya paling murah 20 jutaan ya, 20 jutaan. Nah kalau onta itu bisa di atas 50 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta ya. 100 juta bukan onta ya. Kalau di sini kan sapi itu ada sapi limousine, ada yang harga 100 juta, ada yang juga sampai kayak kemarin Pak Prabowo tuh beli sapi yang paling gede itu dari pameran sapi itu yang harga 500 juta yang dibeli oleh Prabowo, yang warnanya hitam, sampai seperti itu. Itu baru sapi. Kalau onta itu di atas itu bisa ada yang 1 miliar. Onta, apalagi onta yang namanya humrun na'am, onta merah, itu harganya bisa 1 miliar, bisa sampai 2 miliar. Nah, itu ya onta gitu. Itu kelebihannya. Makanya di antara hewan ternak tersebut yang paling utama adalah onta ya, dibanding dengan sapi, kerbau atau kambing ya. Summa baqaratun. Jadi yang pertama onta, yang kedua sapi atau kerbau. Ya, kalau onta boleh buat sendiri, nggak harus 7 orang. Kerbau juga boleh buat sendiri, nggak harus 7 orang, boleh. Sapi juga begitu, boleh. Ah, saya mau korban sapi ya, tapi buat saya sendiri, boleh. Lebih bagus ya, ketimbang digabung jadi satu. Cuman kalau kita kan kayaknya onta kerbau sapi kalau belum 7 orang belum cukup ya kalau kita. Padahal buat 5 orang udah jadi. Boleh aja, 1 orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh gitu. Batasnya sampai 7. Jadi berapa aja boleh, yang penting batasnya 7 gitu ya. Summa syatun, baru kambing ya. Nah cuman wasab'u syiyahin afdalu min ba'ir. 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada 1 ekor onta ya, lebih afdal daripada 1 ekor onta. Kenapa? Karena dilihat dari 1 ruh 1 nyawa, itu afdalnya. 1 ruh 1 nyawa. Saya korban untuk diri saya, roh saya ya. Nah untuk 1 nyawa kambing, 1 nyawa kambing itu afdalnya ya. Walaupun Nabi pernah bilang ya, ini kambing saya korbankan untuk diri saya, keluarga saya, dan umat saya. Nabi pernah begitu kan, boleh. Itu Nabi. Kalau kita enggak, menurut Imam Syafi'i tetap anjurannya 1 ekor kambing itu buat 1 nyawa, buat diri kita. Pelit banget sih buat keluarga, apalagi buat saudaranya, banyak banget ya, banyak. 1 orang aja udah buat diri kita. Ntar ada rezeki lagi, bikinin lagi buat anaknya, bikinin lagi, nggak apa-apa masalah. Nanti Allah akan terus kembangkan rezekinya biar tambah berkah lagi gitu ya. Nah jadi wasab'u syiyahin afdalu min ba'ir. 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor onta, atau 1 ekor sapi, atau 1 ekor kerbau. Itu lebih afdal.
Jadi dihitungnya 1 nyawa, ya, 1 nyawa 1 kambing, ya. Nah, kalau onta, kerbau atau sapi kan 1 ekor buat bisa 7, boleh. Wa tujzi'u al-badanatu. Nah, itu ada dalam kitab Fathul Qarib, dikatakan mencukupi 1 ekor onta, 1 ekor sapi atau kerbau untuk sab'atu nafar, ya, untuk 7 orang. Nah, itu cukup. Tapi afdalnya kalau bisa 1 onta 1 orang, 1 kambing juga 1 orang, gitu. Nah, 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor sapi atau kerbau ataupun onta, ya. Ini dari segi afdal. Min haitsu afdaliha, maaf ya, dari segi afdalnya, utamanya 1 orang 1 ekor kambing. Tapi dari segi manfaat, dari segi manfaatnya, ya, mana lebih manfaat? 7 ekor kambing dengan 1 ekor sapi. Sapi lebih manfaat. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak senang daging kambing, ya, atau mungkin khawatir dengan darah tinggi, tensinya naik kalau makan daging kambing, maka manfaatnya lebih banyak, ya. 7 ekor kambing kalau dibanding dengan 1 ekor sapi, dagingnya banyakkan sapi, jauh banget. Jangankan 7 ekor, 20 ekor kambing juga, ya, dengan 1 ekor sapi kayaknya masih banyakkan 1 ekor sapi, ya. Harganya memang lebih mahal kambing jadinya, gitu. Nah, tapi itu dari segi manfaat. Dari asas manfaatnya lebih utama sapi, kerbau, onta ketimbang 7 ekor kambing, gitu. Tapi dari segi afdolnya, tuh, ya, dari segi afdolnya, bukan nggak boleh, boleh. Dari segi afdolnya, kata Imam Syafi'i, itu 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor onta. Apalagi kalau kita lihat di Mekah, Madinah, ya, kalau Bapak pergi haji atau misalnya umroh, ya, datang ke pemotongan hewan, itu dombanya kecil-kecil, jarang kayak kambing-kambing kita, jarang. Kambing-kambing kita, kambing Jawa nih jarang, ya. Makanya domba itu ukurannya berapa tahun? 1 tahun tadi kan dikatakan kan. Kenapa domba 1 tahun? Atau setelah 6 bulan, yang penting dia giginya udah gugur, udah kupak. Nah, makanya saya begitu ngelihat, ya Allah, nih domba semua, ya, kecil-kecil banget, ya. Tanya, kam hada umur kam, ini umur berapa? Ini setahun, Pak. Ternyata udah 1 tahun, kecil-kecil. Ya, kambing di sini kalau setahun kan masih kayaknya belum pantas dipotong. Kalau di sana udah pantas. Kenapa? Karena nggak dilihat dari badannya, tapi dilihat dari umurnya, dari usianya, gitu, ya. Itu domba. Beda dengan kambing. Kalau kambing kan 2 tahun memasuki tahun ketiga. Nah, itu baru boleh dipotong, ya, buat korban atau akekah, ya, korban atau akekah. Nah, kemudian wadda'nu afdalu minal ma'zi, ya, hewan domba lebih utama daripada kambing, ya. Domba lebih utama daripada kambing dari segi umur. Domba setahun, ya, atau setelah 6 bulan giginya gugur, kupak, ya, ompong, ya, giginya ompong. Nah, kemudian dagingnya juga lebih banyak. Dagingnya lebih banyak dan bulunya juga lebih banyak. Ya, kenapa? Karena likulli sya'rin hasanah. Dari tiap bulu yang ada di, ya, kambing atau, ya, hewan ternak tadi, itu 1 bulu akan membawa kebaikan, pahalanya buat kita. Berapa bulu domba? Lebih banyak dibanding dengan kambing biasa, gitu, ya. Kambing biasa. Makanya jangan dicukur. Ya, kan banyak tuh kalau kita lihat di YouTube kan ada domba yang bulunya bagus, dicukur malah dia jadi kayak kagak ada bulunya, ya. Ketika dijadikan korban, dia bulunya udah nggak bisa membawa kebaikan buat orang yang berkorban terus, ya. Maka cari yang bulunya bagus, ya. Tapi kalau kita nggak pikirin bulu dah, kita pikirin kan dagingnya, ya. Yang penting dagingnya yang banyak, gitu. Jadi wadda'nu afdalu minal ma'zi, domba lebih utama daripada kambing. Wa yasihu, dan sah berkorban bidzakari wal unsa, dengan hewan laki-laki atau perempuan, boleh. Hewan laki-laki atau perempuan boleh. Illa in kanat hubla, kecuali hewan perempuan yang lagi bunting. Ya, kita tahu, kalau kita nggak tahu nggak apa-apa, ya. Kita nggak tahu, ya. Mungkin ini, ya, namanya kita nggak bisa membedakan misalnya antara mana laki dengan perempuan, ya. Kebetulan itu yang perempuan
lagi bunting, belum kelihatan buntingnya. Begitu disembelih, pas diseset, dibelek, ternyata ada janinnya. Nah, itu nggak masalah karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Tuh illa in kanat hubla. Wa zakaru afdal. Ya, kambing laki-laki atau hewan ternak laki-laki lebih afdal, lebih utama ketimbang yang perempuan. Apalagi kalau lakinya nih kambing tukang kawin. Ya, kambingnya tukang kawin nih. Ini kalau bisa jangan disembelih. Jangan disembelih kambing tukang kawin. Kenapa? Kan gara-gara dia yang bikin banyak anak, ya kan? Kalau nggak ada kambing yang tukang kawin, ya jangan disembelih seharusnya. Artinya bukan nggak boleh disembelih, ya. Jadi begini bahasanya. Fa in kasurat nazawatuhu fal unsa allati lam talid afdalu minhu. Kalau ada kambing yang tukang kawin, ya, ini kambing khusus buat ngawinin. Ya, karena ini keturunannya bagus. Kayak bagus. Nah, ini kambing kalau bisa jangan dipotong. Walaupun boleh dipotong, ya mau udah waktunya disembelih, ya. Nah, boleh dipotong. Tapi masih lebih utama kambing perempuan yang belum pernah kawin dan belum pernah beranak. Ada kambing perempuan betina yang belum pernah kawin dan belum pernah beranak. Lebih afdal kambing itu dibandingkan dengan kambing laki-laki yang tukang kawin. Paham ya? Gitu. Ya, itu kenapa? Nah, kalau kambing perempuan ya dia belum pernah beranak, ya, belum pernah kawin, boleh aja. Boleh tuh. Ya, nah, kedudukannya sama dengan yang laki-laki. Artinya wa tasihu bidzakari wal unsa. Sah korban buat kambing laki-laki atau perempuan. Tapi yang laki-laki tetap lebih afdol, ya. Cuman kenapa ya daging kambing perempuan kok lebih murah? Kambing perempuan lebih murah ketimbang kambing laki-laki. Padahal kambing perempuan itu daging lebih banyak ketimbang kambing laki-laki. Ya, daging lebih banyak. Karena saya pernah beberapa kali tuh nganterin orang mau bikin akikah bawa ke Tanah Abang. Ya, kambing laki-laki harga 3 juta, kambing perempuan 2,5 juta. Kok beda? Ini perempuan, Pak. Padahal dagingnya lebih banyak kambing perempuan. Gitu. Nah, ya, nah itu perbedaannya. Kalau laki-laki kan mungkin ya dari segi afdol. Segi afdolnya seseorang korban akikah itu kan laki-laki, maka harganya jadi mahal, ya, jadi mahal gitu, ya. Nah, fal unsa allati lam talid afdalu minhu. Nah, hewan perempuan betina yang belum pernah dia beranak, ya, itu afdal. Apalagi tuh perempuan mandul, ya, dia nggak bisa beranak lah, nggak bisa beranak, itu lebih utama dibanding dengan kambing laki-laki yang tukang kawin, ya. Wal mujzi'u, dan mencukupi. Ini umur, dari segi umur onta itu mencukupi kalau onta itu matam malahu khamsu sinin wa dakhala fis sadisah. Ya, onta yang umurnya udah 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ya, 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, wa minal baqari wal ma'zi, dan dari ya hewan sapi dan kambing matam malahu sintani wa dakhala fis salisati. Ya, yang usianya 2 tahun memasuki tahun ketiga. Itu sapi, kerbau atau kambing. Kalau yang udah memasuki tahun kedua dan masuk ke ketiga, ya. Wa minad dhani, dan dari domba matam malahu sanatun. Itu jika umurnya sudah 1 tahun, au asqata sanayahu, dan gugur atau ompong gigi depannya. Gigi depannya udah gugur, udah kupak, ya. Nah, itu udah masuk tuh, walaupun belum 1 tahun, tapi di situ dikatakan ba'da sittati asyhurin, setelah 6 bulan. Ya, belum sampai 1 tahun, tapi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, ternyata giginya udah rontok. Nah, itu udah boleh. Yang penting jangan dirontokin. Ya, jangan dipaksa. Giginya dicabut, dirontokin, nggak boleh. Kalau itu namanya ngebohongin, ya, ngebohongin. Jadi harus memang ya gugur dengan sendirinya. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi ma fihi jarabun walau yasiran. Ya, tidak mencukupi hewan ternak yang ada penyakit kudis, ada penyakit kurap, walaupun sedikit, walau yasiran. Ya, ada di bibirnya,
di mukanya, di lehernya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena khawatir nanti ya membuat ya penularan buat orang yang memakannya, orang yang makan. Maka kan ada dulu tuh penyakit apa, antrak ya antrak ya. Nah itu kan yang kalau lagi ya ada pemeriksaan seperti itu, kasihan tuh tukang-tukang kambing, kasihan ya, banyak kambing-kambing yang nggak boleh disembelih, nggak boleh keluar, kasihan tuh ya. Padahal ya kalau artinya gini, itu hanya dikhawatirkan saja, dikhawatirkan saja. Jadi kalau kambing, yang jelas kambing yang atau hewan yang ada kudisnya dibuat korban atau akikah nggak boleh. Tapi kalau buat dijual di pasar dagingnya boleh. Beda, karena itu kan tujuannya untuk akikah atau korban ya, itu nggak boleh. Wala ma fihi huzalun atau hazalun, juga hewan yang kurus, nggak ada dagingnya, cuman tulang doang ya, nah, itu nggak boleh tuh ya, nggak boleh dijadikan korban. Wala yuzi, artinya nggak mencukupi. Aw arajun, atau hewan yang pincang ya, yang pincang memang kakinya timplang sebelah. Beda sama pincang kalau diturun dari mobil. Itu kan kadang-kadang sapi, kerbau kan didorong, kambing juga begitu kan didorong, akhirnya jatuh turun ke deol kakinya, pincang. Itu nggak apa-apa ya. Termasuk misalnya patah sekalipun nggak apa-apa, karena bukan dari kecil. Yang nggak boleh ini pincangnya itu dari kecil, yang kelihatan antara kaki kanan dengan kaki kirinya beda. Oh ini jalannya pincang, oh kakinya memang timplang sebelah, panjang sebelah, itu nggak boleh. Buat korban sama akikah nggak boleh ya, khawatir nanti kalau akikah kita jadikan kesananya bisa nular buat anak gitu ya, takutnya seperti itu ya. Tapi kalau buat dijual di pasaran nggak ada masalah, itu nggak nyambung, artinya nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya gitu ya. Pincang tuh nggak boleh. Aurun, atau yang picek ya, hewan ternak yang matanya buta sebelah ya, apalagi dua-duanya, sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya gitu ya. Nah itu biasanya banyak hewan-hewan yang kalau kita beli di malam hari, karena saya pernah nganterin temen, karena barang dikeliling-keliling di kampung udah habis, cari ke Tanah Abang, udah kambing gede banget. Wah gede nih, yang harga 4 juta. Udah Pak, saya mau ngabisin nih ya, jual harga murah 2,5 juta ya. Saya bilang bagus nih kambing. Ya udah, di malam-malam belinya jam 9 jam 10 ya, kambingnya hitam lagi, nggak ketahuan, kita nggak periksa. Orang itu kambing masih jalannya situ-situ aja, muter karena diikat kan. Wah bayar 2,5 juta. Pas dibawa pagi-pagi mau disembelih tuh kambing ya, pas diinin kok jalannya nyeruduk, lihat matanya buta. Nah itu gimana ya, orang yang beli insya Allah pahalanya sampai, tapi mereka yang jual yang tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya harus, kalau kita jual kambing tuh kita harus jujur, ini kambingnya buta Pak ya, matanya sebelah picek gitu ya. Cuman kan dia juga kalau nggak begitu rugi dia, tapi tetap itu resiko orang jualan ya, harus begitu, harus jujur, harus katakan bahwa ini kambing kurang bagus ya, kakinya pincang sebelah gitu ya. Nah itu harus jujur. Aw maradun bayyinun, atau penyakit yang memang benar-benar jelas penyakitnya ya, yang bisa membahayakan kalau nanti disembelih ya, di dalamnya dagingnya rusak dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit yang memang harus, biasanya ada dinas kesehatan yang keliling ya, diperiksa. Ada beberapa kambing sapi yang sehat, nanti ada sertifikatnya, gitu ya. Wala man fasala minhu juz'un ma'kulun walau yasiran, dan juga tidak sah hewan ternak yang sedikit di antara badannya seperti buntut, telinga juga termasuk, telinga, lidah itu putus, nggak sah ya, nggak sah. Kenapa? Karena itu daging, buntut daging, lidah daging ya. Nah, kemudian kuping juga daging juga ya, kecuali tanduk. Kalau tanduk nggak masalah ya, tanduk misalnya ya, sebelum dipotong, sebelum disembelih, ini tanduknya cakep nih, dipotong
ya, digergaji, dipotong, kan nggak menyebabkan kematian dan juga nggak mengurangi daging kan, nggak mengurangi daging, itu masih boleh. Ya, kalau bisa jangan. Nanti kalau udah disembelih baru, ya, artinya secara hukum masih boleh karena dia tidak bukan daging. Kalau lidah, buntut, telinga itu masih daging, nggak boleh. Illal khasiyah, kecuali yang dikebiri. Ya, kalau yang dikebiri karena walaupun diambil bijinya tapi dia bandarnya makin gemuk, makin besar. Nah, itu diperbolehkan seperti itu, ya, boleh. Wa yahrumu, dan haram al-aklu minad dhahiyatil wajibati. Haram hukumnya memakan daging dari korban yang wajib. Maka pernah saya katakan korban itu ada dua, ada korban wajib, ada korban sunnah. Kalau korban wajib, korban yang diniatkan wajib, saya mau korban, ya, nah, itu jatuhnya wajib. Atau korban yang dinazarkan, itu juga jatuhnya wajib. Dan kita yang, ya, membeli hewan korban buat korban tersebut, kalau itu niatnya wajib, kita nggak boleh makan, nggak boleh makan sedikit pun, haram hukumnya, ya, haram. Kecuali korban sunnah. Kalau korban sunnah kita boleh, gitu, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Permasalahan tadi kalau Abdul lebih baik. Iya, lebih utama. Bisa dari segi pahala misalnya. Kalau kadang kita ada beli sapi yang 30 juta, 35. Itu sama yang kita bisa beli sampai kalau sapi lebih musimnya sampai 100 juta. Itu gimana dari segi pahala? Iya. Kalau segi pahala, ya, semua tergantung keikhlasan. Ya, tergantung keikhlasan. 500 juta. Kalau kagak ikhlas, ya kagak dapat pahala. Biar kata harganya 500 juta. Ya, harga 20 juta. Ya, kemarin banyak tuh yang saya share di temen, ya, di grup kan. Sapi udah malam kedua itu 15 juta. 15 juta yang harganya 20 juta jadi 15 juta, daripada dia pulang ke kampung ongkosnya gede, dan dijual aja, jual modal. Nah, kalau dia ikhlas, pahalanya lebih besar dibanding dengan yang 500, ya. Nah, kalau dua-duanya ikhlas, yang 500 juta ikhlas, ya, yang 30 juta ikhlas, ya, tentu yang dagingnya banyakan. Kalau yang 500 juta kan dagingnya banyakan, makin gede biayanya, pengeluarannya, pahalanya makin banyak, gitu aja. Kita beli kambing yang 3 juta sama yang 5 juta, pahalanya gedean mana? Yang 5 juta. Udah pasti yang 5 juta dagingnya banyakan dibanding dengan yang 3 juta, gitu. Tapi kembali lagi kepada keikhlasan, gitu, ya. Iya. Iya, silakan, Ter. Iya. Iya, tadi kan saya udah bilang, kalau misalnya pas turun dari mobil kepleset, atau kalau kayak itu kan dijorokin tuh, kalau sapi kan dijorokin, begitu turun ke deol, itu nggak masalah, bawa aja ke Haji Naim, suruh urut. Iya, diurut dulu kalau masih bisa. Kalau emang nggak bisa gimana, sah nggak? Sah, karena itu bukan dari lahir, kecelakaan, musibah lah, ya, musibah gitu. Itu nggak apa-apa. Ya. Kambing kurus. Arojun. Kalau misalnya yang kurus, kalau yang digelondongin gimana, kan biar gebuk. Nah, itu tanggung jawab orang yang tukang pedagangnya, tanggung jawab. Digelondongin, dikumpulin, masukin air, gitu, ya. Itu. Nah, itu tanggung jawab orang yang itu. Kan awalnya di sini kurus kan. Iya, betul. Pokoknya tanggung jawab yang jual. Tanggung jawabnya. Kita mau sah. Lah kan kita belinya emang badan yang gemuk. Cuman kan apa kita, ini air bukan ya? Dia juga bilang enggak, ya apa namanya, gelondongan ya. Sapi gelondongan gitu, gelondongan ya, emang begitu. Ya kayak kerbau kan gendutnya doang, isinya mah tai lu kan gitu. Ya, tapi emang begitu. Iya, Pak. Kalau kami itu kan sama keluarga boleh. Nah, tadi kan saya bilang, ya, afdolnya itu atas nama sendiri. Afdolnya, ya, dari segi afdol. Kalau kita memang tadi kan Nabi boleh, oke, itu kan Nabi, ya, itu kan Nabi,
ya, memperbolehkan buat diri Nabi. Kalau Imam Syafi'i tetap dalam kitab, semua kitab, baca kitab Fathul Qari, Fathul Mu'in, apalagi Riyadul Badi'ah, ya, itu tetap Imam Syafi'i mengatakan lebih afdol satu orang buat satu kambing, ya, jangan buat keluarga, ya, mudah-mudahan sih diterima sama Allah, ya. Tapi kalau afdolnya itu satu kambing satu orang, gitu aja, ya. Baik, mudah-mudahan sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.